Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan kami warahmatullahi dari, dari Broadcasting 3J, kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan praproduksi sebuah program acara. Dan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Rizkullah Martias, berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya Rana Ramadhani, berasal dari Pekanbaru Riau. Dan saya Fadila Rahmi dari Parangpanjang, Sumatera Barat. Uh, Baiklah, di sini yang akan menjelaskan pertama kali yaitu Fadila Rami. Pada Fadila Rami, silakan. Baiklah, untuk pendahuluan ini saya akan mulai membahas dari latar belakang. Radio merupakan media komunikasi massa yang dapat menjangkau masyarakat luas namun terbatas. Sifatnya yang unik menjadikan radio selalu diminati masyarakat. Radio memiliki sifat unik karena radio menyajikan produksinya secara audio saja. Tidak seperti media cetak yang membutuhkan kemampuan membaca, radio dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk kalangan buta huruf. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, radio menstimulasi begitu banyak suara dan berupaya memvisualisasikan suara penyiar ataupun informasi faktual melalui telinga pendengarnya. Hal ini membuat radio memiliki kedekatan di hati para pendengar, sehingga radio bersifat personal karena kita dapat mendengarkannya sendirian. Dalam siaran radio pun tidak terlepas dari tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah tahapan praproduksi sebuah program acara, yaitu tahapan awal sebelum melakukan proses produksi suatu acara radio. Dengan demikian, makalah ini dibuat untuk membahas tentang tahapan praproduksi sebuah program acara yang telah disebutkan di atas. Kami tertarik membahas tahapan praproduksi sebuah program acara ini karena hal yang menantang bagi kami, dan itu kami mempelajari dan memahami materi ini. Dan juga yang melatar belakangi penulis menyusun makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pemampu demi kelancaran proses perkuliahan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, apa pengertian dari radio? Yang kedua, bagaimana sejarah singkat dari radio? Yang ketiga, bagaimana proses penyiaran radio itu? Dan yang keempat, bagaimana tahapan praproduksi siaran radio itu? Dan tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah yang pertama, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pemampu. Yang kedua, untuk mengetahui apa pengertian dari radio, untuk mengetahui sejarah singkat dari radio, bagaimana proses dari penyiaran radio, dan juga untuk mengetahui tahapan praproduksi siaran radio. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang dimulai dari pengertian radio. Radio merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada para pendengar setianya. Pada saat ini, sudah banyak stasiun radio yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan, di Indonesia sendiri sudah menyebar hampir di seluruh daerah. Produksi siaran adalah produksinya radio, serta program siaran radio pun sangat banyak dan beragam kemasannya. Keterampilan produksi acara siaran merupakan penguasaan terhadap bagaimana membuat sebuah sajian radio yang menarik untuk didengar, dengan memandu wawasan, kreativitas, dan kemampuan mengoperasikan peralatan produksi, memadukan berita dan hiburan sekaligus, lalu muncul pertanyaan bagaimana kekurangan dan kelebihan yang mengurangi kualitas dari penyiaran program berita tersebut. Radio termasuk sarana atau saluran komunikasi massa atau channel of mass communication, seperti halnya surat kabar, majalah, ataupun televisi. Ciri khas utama radio adalah auditif, yakni bersifat audio yang dikonsumsi telinga atau pendengaran. Media radio dipandang sebagai kekuatan kelima atau the fifth estate, setelah lembaga eksekutif atau pemerintah, legislatif atau parlemen, yudikatif atau lembaga peradilan, dan pers atau surat kabar. Disebut kekuatan kelima karena radio dianggap sebagai adiknya surat kabar.
Kekuatan radio antara lain sifatnya yang tidak mengenal jarak dan rintangan dan memiliki daya tarik sendiri, seperti kekuatan suara, musik, dan efek suara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan atau berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi. Berdasarkan teorinya bahwa gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 186.000 mil per detik. Teori Maxwell ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Perkembangan radio sebagai media massa lalu berkembang di beberapa negara. Diawali di Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee De Forest pada tahun 1906. Karena itu pula ia dijuluki The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang pesat. Pada bulan Maret 1923, telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926, berdirilah NBC atau National Broadcasting Radio, sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Lalu muncul pesaingnya yaitu CBS atau Columbia Broadcast System. Sejak saat itu juga, radio terus berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahapan penyempurnaan. Profesor E.H. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933 memperkenalkan sistem frequency modulation atau FM sebagai penyempurnaan dari amplitude modulation atau AM. Keuntungan FM dari AM antara lain, yang pertama, dapat dihilangkan interference atau gangguan percampuran karena cuaca. Yang kedua, dapat menghilangkan interference yang disebabkan dua stasiun radio yang bekerja pada gelombang yang sama. Yang ketiga, menyiarkan suara sebaik-baiknya. Di antara media yang ada seperti televisi dan media cetak, radio memiliki beberapa keunggulan, di mana dapat diakses secara mudah, tidak diperlukan keterampilan khusus dari khalayak yang ingin dituju, seperti keterampilan membaca karena radio merupakan media imajinatif. Selain itu, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio, dengan biaya yang murah. Keunggulan lain dari radio adalah sifatnya yang santai, karena sifatnya auditori atau untuk didengarkan. Lebih mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik. Dalam hal ini, musik memegang peranan yang sangat penting karena pesan disampaikan di antara musik. Adapun kekurangan dari media massa ini adalah tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau selintas, atau hanya sekali didengar dan tidak bisa diulang. Selain itu, tidak semua hal bisa diinformasikan melalui radio. Karena sifatnya satu arah, maka tidak teridentifikasi siapa yang mendapatkan atau menerima informasi atau pesan yang disampaikan. Dengan kekurangan dan kelebihannya, radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan, cukup efektif dalam penyampaian pesan, dan tetap diminati walau banyak media lain. Seiring perkembangan waktu, jumlah pendengar radio terus bertambah dan radio terus bertahan menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada proses penyiaran radio. Terselenggaranya penyiaran ditentukan oleh 3 unsur yaitu studio, transmitter, dan pesawat penerima.
Ketiga unsur ini kemudian disebut sebagai trilogi penyiaran, di mana studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide atau pesan menjadi bentuk pesan, baik gambar maupun suara, yang bermakna melalui sebuah proses mekanisme yang memungkinkan gambar atau suara itu dikirimkan melalui transmitter untuk selanjutnya diterima oleh sistem antena pada pesawat penerima, dalam hal ini pesawat radio. Siaran yang baik adalah siaran yang memenuhi 3 kriteria siaran, yaitu yang pertama ada siaran berkualitas adalah siaran yang kualitas suara dan gambar visualnya prima. Yang kedua, siaran yang baik adalah siaran yang isi pesannya, baik audio dan visualnya, bersifat informatif, edukatif, persuasif, akumulatif, komunikatif, dan stimulatif. Yang ketiga, siaran yang benar adalah siaran yang isi pesannya, baik audio dan visualnya, diproduksi sesuai fisik medium radio atau televisi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan praproduksi siaran radio. Praproduksi merupakan tahapan awal sebelum melakukan proses produksi suatu acara radio. Tahap praproduksi, semua kegiatan mulai dari pembahasan ide atau gagasan awal sampai dengan pelaksanaan program. Tahap ini sangat penting, sebab jika tahapan ini dilaksanakan secara baik dan rinci, maka sebagian dari produksi yang direncanakan akan terlaksana dengan sempurna. Tahapan praproduksi siaran radio terdiri dari beberapa hal, yaitu yang A, ada penemuan ide siaran radio. Dimulai saat produser menemukan ide atau gagasan dalam membuat suatu program. Ide tersebut merupakan rancangan pesan akan disampaikan melalui media radio dengan tujuan tertentu. Untuk itu, saat menuangkan idenya dalam bentuk naskah program siaran, produser harus memperhatikan faktor pendengar agar apa yang disajikan dapat memenuhi harapan mereka. Faktor pendengar tersebut difokuskan pada pemilihan format siaran dan program siaran yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan demografi tertentu. Dan yang B, ada perencanaan siaran radio. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari, seminggu, hingga setahun. Namun di sisi lain, perencanaan juga terpusat pada bagaimana mengolah sebuah materi siaran menjadi sajian acara yang memikat di udara. Tahap ini meliputi penetapan keputusan mengenai nama, waktu, dan tempat penyiaran. Para pekerja yang terlibat yang relevan dengan topik yang dibahas. Contohnya topik kesehatan, biasanya narasumber yang datang dari kalangan dokter, atau topik politik dengan narasumber dari praktisi politik atau pengamat politik, yang dia ada mengumpulkan data dan informasi. Untuk membantu pengesahan tema, kita harus mencari sumber informasi yang tepat. Sumber data dan informasi bisa didapatkan melalui surat kabar, internet, dokumen, atau file, serta dapat pula dicari melalui kantor berita. Yang E ada menentukan musik pendukung. Untuk menambah variasi dan menghilangkan kejenuhan pendengar, maka dipersiapkanlah musik pendukung. Musik disiapkan oleh seorang penyelia musik atau biasa disebut music director, yang bertugas dan bertanggung jawab menentukan konsep musik, baik musik latar, ilustrasif, maupun sound effect-nya. Yang ke F ada penulis naskah. Menulis naskah merupakan tugas dari seorang scriptwriter yang menulis dan merancang naskah secara lengkap dan kreatif. Scriptwriter menulis keseluruhan rundown acara sebagai acuan dalam proses produksi dan juga menulis teks yang dibacakan oleh penyiar. Yang G ada persiapan siaran radio. Tahap ini meliputi penyempurnaan semua hal dalam perencanaan, meneliti kembali dan melengkapi semua sumber daya maupun peralatan yang diperlukan. Semua persiapan ini sebaiknya diselesaikan menurut jangka waktu kerja yang telah ditetapkan. Dalam tahapan praproduksi siaran radio akan dibentuk tim kerja redaksi yang terdiri dari station manager, bertugas untuk memimpin perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan serta mengkoordinir karyawan menjalankan tugasnya masing-masing.
Yang B ada program director, merumuskan dan menetapkan strategi programming siaran yang memenuhi bentuk format radio yang telah ditetapkan. Yang C ada produser, menjamin kelancaran penyelenggaraan siaran sehingga mendukung pencapaian mutu atau kualitas acara, jumlah pendengar, dan usaha peningkatan pendapatan. Terus ada administrasi siaran, melakukan pekerjaan kesekretariatan dan pengadministrasian. Yang E ada musik director, mencari, memilih, menentukan, menyediakan, mengarahkan, dan mengawasi lagu-lagu atau musik yang sesuai dengan format radio. Ada scriptwriter, yang tugasnya mencari dan menulis materi siaran yang siap diudarakan, serta mengarahkan penyampaian sesuai dengan rencana siaran yang ditetapkan oleh program director itu sendiri. Dan ada announcer, tugasnya di sini mempersiapkan dan menyiapkan program acara atau program siaran sesuai dengan format radio yang telah ditetapkan. Ada music director, tugasnya di sini itu mencari, memilih, menentukan, menyediakan, mengarahkan, dan mengawasi lagu-lagu musik yang sesuai dengan format radio. Ada operator, di sini tugasnya mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan atas peralatan studio siaran dan perangkat siaran luar untuk mendukung kelancarannya. Ada finance dan administration, menyediakan informasi yang akurat dan muktahir mengenai space iklan yang tersedia serta membuat bukti share iklan yang dilakukan secara cermat dan tepat. Yang terakhir ada marketing manager. Di sini tugasnya merumuskan dan menetapkan strategi periklanan dan promosi, menentukan kebijakan harga, menentukan kebijakan sales, berusaha memenuhi keinginan pemasang iklan tanpa mengorbankan pendengarnya yang baik. Dan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami dapat menyimpulkan radio merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada para pendengar setianya. Produksi siaran adalah perutnya radio, serta program siaran radio pun sangat banyak beragam kemasannya. Keterampilan memproduksi acara siaran merupakan penguasaan terhadap bagaimana membuat sebuah siaran radio yang menarik untuk didengar. Dengan memandu wawasan, kreativitas, dan kemampuan mengoperasikan peralatan produksi, memadukan berita, dan menghibur sekaligus. Di dalam siaran radio terdapat tahapan praproduksi yang membuat tahapan awal sebelum melakukan proses produksi suatu acara radio. Tahapan praproduksi siaran terdiri dari ada penemuan ide siaran radio, perencanaan siaran radio, mencari narasumber, mengumpulkan data dan informasi, menentukan musik pendukung, penulisan naskah, dan persiapan siaran radio. Dan apabila tahapan praproduksi siaran radio ini dilakukan secara baik dan rinci, maka sebagian dari produksi yang direncanakan akan terlaksana dengan sempurna dan mudah bagi kita dalam melaksanakan proses siaran radio selanjutnya. Setelah belajar ini, hendaknya kita dapat memahami apa saja tahapan praproduksi dalam siaran radio. Selain itu, kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya presentasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.